Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas mengenai perbedaan asimilasi, akulturasi, dan difusi. Yang pertama adalah asimilasi. Secara singkat, proses asimilasi adalah peleburan dua kebudayaan menjadi satu kebudayaan baru dengan menghilangkan budaya aslinya. Hal ini dapat disingkat dengan rumus yaitu A plus B sama dengan C. Kemudian untuk akulturasi sendiri, yaitu adalah percampuran antara budaya lama dengan budaya baru tanpa menghilangkan budaya aslinya. Rumusnya yaitu A plus B sama dengan AB. Kemudian yang ketiga yaitu difusi, merupakan penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang terjadi melalui pertemuan-pertemuan antara individu dalam suatu kelompok dengan individu kelompok lain. Tiga hal ini merupakan proses kontak budaya dalam masyarakat multikultural yang kita pelajari dalam materi perubahan sosial budaya yang ada di kelas 12 mata pelajaran antropologi. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, sekarang coba carilah dan sebutkan contoh di sekitar kalian. Kira-kira manakah yang termasuk asimilasi, akulturasi, dan difusi? Bisakah kalian sebutkan? Apabila kalian mengalami kesulitan, jangan paksakan dan tanyakan pada guru, teman, atau orang tua. Kemudian, jika kalian telah memahami perbedaannya, silahkan tuangkan dalam bentuk tulisan. Bisa juga kalian rangkum inti-inti yang penting dari pembelajaran kali ini. Nah, ini ada lagi faktor pendorong asimilasi. Faktor pendorong asimilasi di sini hanya Ibu sebutkan 3. Yang pertama yaitu adanya perbedaan di antara masing-masing pendukung kebudayaan. Ini juga menyebabkan terjadinya percampuran budaya berupa asimilasi. Kemudian adanya sikap menghargai budaya dan orang asing serta mengakui kelebihan dan kekurangan budaya masing-masing. Kemudian, sikap keterbukaan pihak penguasa untuk memberikan akses seluas-luasnya dalam bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan bagi kelompok masyarakat pendatang. Untuk faktor penghambat asimilasi sendiri, Ibu juga sebutkan hanya 3. Yang pertama yaitu tidak adanya sikap toleransi dan simpati antara masyarakat asing dan penduduk. Ini juga menghambat terjadinya percampuran budaya. Kemudian yang kedua, adanya perasaan superioritas atau merasa lebih unggul dari suatu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain. Yang ketiga, yaitu terisolasinya suatu kelompok masyarakat. Ini juga dapat menghambat terjadinya percampuran budaya atau yang biasa kita sebut dengan asimilasi. Nah, sekarang kita bahas mengenai unsur-unsur akulturasi. Unsur akulturasi ada 2, yang mudah dan sulit diterima. Yang mudah diterima diantaranya adalah yang pertama yang membawa manfaat. Contohnya apa? Yang ada di sekitar kita sendiri, peralatan yang ada di sekitar kita dan sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada handphone, ada komputer, kemudian yang bersifat unsur kebendaan seperti alat tulis yang biasa kita bawa. Kemudian ada pula juga kebudayaan yang bisa menyesuaikan diri dengan kebudayaan masyarakat setempat, yaitu ada mesin penggiling padi atau apa yang lainnya juga bisa kalian sebutkan sendiri. Kemudian untuk unsur akulturasi yang sulit diterima yaitu yang menyangkut sistem kepercayaan, ideologi, dan juga makanan pokok. Kemudian unsur-unsur akulturasi yang lain itu antara lain ada substitusi, sinkretisme, adisi, dekulturasi, originasi, dan rejeksi. Yang terakhir, ini ada 3 cara penyebaran kebudayaan atau biasa disebut difusi. Yang pertama itu adalah simbiotik. Apa itu simbiotik? Simbiotik itu adalah hubungan antara kelompok yang tidak mempengaruhi budaya masing-masing. Contohnya, hubungan antara suku Peladang di Kongo, Togo, dan Kamerun. Kemudian yang kedua ada penetrasi pasifik, yaitu penyebaran unsur kebudayaan secara damai. Jadi seperti secara tidak kita sadari ada unsur-unsur budaya yang sudah menyebar
masuk ke dalam diri kita. Contohnya masuknya kebudayaan atau masuknya agama Hindu, Buddha, dan Islam yang ada di Indonesia. Kemudian untuk yang ketiga ada penetrasi violence, adalah masuknya unsur kebudayaan dengan cara paksaan. Contohnya dulu di kita itu melalui peperangan atau penjajahan, secara tidak langsung budaya itu kemudian masuk dan terserap dengan kebudayaan kita sendiri. Nah, itu tadi beberapa yang telah saya sebutkan itu adalah proses kontak budaya dalam masyarakat multikultural yang kita pelajari dalam materi perubahan sosial pada mata pelajaran antropologi kelas 12. Sampai sini ada yang belum dipahami, ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa langsung ditanyakan ke saya, bisa japri atau bisa ditanyakan secara langsung. Apabila masih ada yang tidak dipahami, bisa kalian tanyakan pada teman sekelas kalian. Untuk itu, sampai di sini Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.